Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, setelah beberapa hari, mungkin sampai minggu, kita cerita tentang lentera kehidupan serta sedikit komentar dan kajian-kajiannya tentang keputusan dan resiko. Aki sudah menyebut bahwa kaidahnya itu kan ada 21. Nah, sudah kita bahas 17 kaidah. Jadi tinggal 3 kaidah lagi, 4, 18, 19, 20, 21, insya Allah kita akan sampaikan malam ini. Tapi sebelum itu, karena Aki melontarkan beberapa keputusan yang cukup fenomenal dan viral di media. Yang pertama, bagaimana keputusan Sambo, khususnya Sambo dan keluarga ya, menembak Joshua. Komentarnya adalah keputusan yang emosional, yang sombong, yang tidak terkendali oleh pengaruh-pengaruh syaitan. Padahal kalau memakai jiwa yang rasional, yang berpikir bagus, sebetulnya bisa diselesaikan tidak sampai kepada penembakan. Mungkin bisa dengan hukuman kalau terbukti kesalahannya, atau dengan dicopot dari kepolisian dan lain sebagainya. Itu banyak komentar-komentar itu. Tapi itulah salah satu pengaruh dari membuat keputusan yang salah itu karena dilandasi emosional. Itu contoh buat kita. Kemudian yang kedua, keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pemilu. Nah, ini suara-suaranya macam-macam. Yang jelas kalau disimpulkan, jangan-jangan ada kepentingan dan titipan. Takut-takut kalau sudah kepentingan dan titipan ada embel-embel oleh-oleh. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang ketiga, Aki melontarkan partai yang mencalonkan capres, padahal partai itu tidak besar tapi tidak kecil, partai menengah, duluan dibanding dengan yang lain, padahal pemilunya masih jauh. Nah, ini banyak yang komentar itu harus. Ada yang ya hati-hati dan lain sebagainya, tapi pada umumnya dia menyebut harus karena keberanian berpolitik itu harus ada spekulasi, harus ada untung-untungan ya. Paling tidak adalah nama partai itu sudah ada mencuat, terutama kepada yang setuju kepada capres itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kaidah-kaidah yang ke-18. Keputusan yang merugikan atau berdampak merugikan ditentang oleh pihak yang dirugikan. Itu pasti ya. Di sini kan disebut ada memphk-kan karyawan. Itu pasti ditentang. Paling tidak usul hak dan lain sebagainya gitulah. Naik ONH, naik BBM, itu banyak orang yang merasa dirugikan. Pasti langsung. Ada lagi yang individual ya, penghinaan dan lain sebagainya dirugikan, kan pencemaran nama baik. Itu adalah keputusan-keputusan di mana si pelapor ini membuat keputusan yang merugikan orang, pasti ditentang. Tapi kan makanya kadang-kadang ini ya, nanti di bawah kita bahas. Jangan membuat keputusan yang akan disesali.
dan jangan disesali keputusan yang sudah dibuat. Nah, ini biasanya di awal-awal. Contoh apa? Si Lesti melaporkan si Rizky Bilar suaminya karena KDRT. Tapi tiba-tiba disesali itu ketika si suaminya mau ditahan, ketika suaminya mau dihukum. Pertimbangan, makanya dia dicabut lagi keputusan itu. Ini kehidupan. Banyak lagi kan contohnya. Nah, kalau yang berani ya dihukum lah. Tapi biasanya suami istri keputusan seperti itu kurang bijaksana. Makanya sekarang keputusan kita tentang kawin cerai, ya, itu juga harus menjadi kampanye kita di dalam ketahanan keluarga. Itu yang ke berapa? Ke-18 ya. Kaidah ke-18. Ke-19 yang tadi yaitu pada awal-awal keputusan jangan disesali. Jangan, tapi menyesal itu pasti ada, ya. Makanya kaduhu tarati heula. Kata siapa? Kata falsafah Sunda. Menyesal itu tidak duluan katanya, tapi di belakang. Terus ada yang main-main kalau nungtun domba itu ya. Membawa domba melalui tambang itu ditubruk itu katanya kaduhum tihela, bukan tihela itu kan posisinya, tapi keputusannya tetap adalah belakang. Berikutnya pada yang ke-20, buatlah keputusan dan hadapi serta terima resiko dari keputusan itu. Jelas. Jadi kalau sudah diputuskan, makanya orang jangan, pokoknya apapun yang terjadi akan saya hadapi. Begitu, itu adalah keputusan yang bagus dan bertanggung jawab. Soal salah dan betul itu karena kita juga yang memberikan suatu keputusan itu. Menarik kalau kita cerita ya, karena kita ini perlu Aki sampaikan hal ini karena di dalam pekerjaan kita itu adalah memutuskan ya. Diputuskan akan membuat kelompok BKP di sini. Padahal modalnya juga belum ada. Nafsu aja gitu. KKA-nya belum ada, kadernya belum terlatih, tapi kita sudah putuskan saja. Baru setelah itu perjuangkan sebaik-baiknya. Itu yang ke-20 kaidahnya. Dan yang ke-21, dengan berani dan terbiasa menghadapi resiko, maka tujuan akan tercapai. Itu optimismenya. Harus. Jadi selalu hidup dengan resiko itu sudah terbiasa menjadi kebiasaan dan kesananya adalah keberanian dan perjuangan. Ya. Jadi tiada keberhasilan tanpa perjuangan. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Jadi kalau mau berkorban, kalau mau berjuang, insya Allah akan mendapat hasil yang baik. Itu diantaranya 21 kaidah tentang keputusan dan risiko. Aki ingin memberikan dukungan kepada siapapun yang berani membentuk atau membuat keputusan dan berani menanggung risiko. Jangan sampai ya gitulah keputusan pimpinan yang menjadi korban anak buah. Ingat kan? Karena kita pegawai negeri berbeda-beda lagu. Begitu. Dari situlah kita akan menjadi manusia yang tahu secara tahapan di mana keputusan, di mana subkeputusan dan lain sebagainya. Aki pernah cerita ya dulu, pernah Aki ada permintaan tentang bantuan KIE dari satu pesantren. Dari satu pesantren ya. Suratnya ya ke Kanwil. Suratnya ke Kanwil. Dari Kanwil didisposisi ke Kabin Pop KB ya, ke atasan Aki. Kabin waktu itu. Tidak usah disebutkan lah namanya. Sudah meninggal. Si Kabin itu mendapat disposisi dari Pak Kanwil ini, Kabin Pop KB pertimbangkan. Begitu. Dari Kabin Pop KB itu turun ke Aki. Ke Aki ya. Aki juga sama begitu
menerima perintahnya itu kasih penmot, pertimbangkan. Nah, jadi belum ada yang membuat keputusan tuh sampai situ. Aki juga bingung akhirnya gimana. Akhirnya staf Aki kan Pak Seseno itu, Pak Suseno, sekarang udah pensiun juga. Aki tulis, saudara Seno, pertimbangkan. Jadi semua pada tidak berani mengambil keputusan. Siapa yang harus mengambil keputusan? Sebetulnya yang harus mengambil keputusan itu pimpinan. Dan ke bawahnya itu barulah yang disebut dengan penjabaran secara teknis. Dulu ingat zamannya Pak Suhaimi, Aki sering diminta setiap ada pelantikan, setiap ada hajatan, suka harus memakai kesenian Sunda. Nah, di situ mencari dananya, Aki kan mengajukan tuh proposal ke Pak Kanwil, ke Pak Suhaimi. Di disposinya itu ditulis di situ, saudara bidang keuangan Tanan waktu itu, almarhum ya dua-duanya. Di situ disebut cari dana yang relevan. Itu beda keputusannya dengan yang tadi pertimbangan. Kalau cari dana yang relevan itu Pak Nan atau Kabid Keuangan akan mencari dari mana sumber itu. Nanti akan disampaikan lagi kepada pimpinan. Ini Pak, nah sudah itu baru ada keputusan. Ya, itu saja dari Aki. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya obrolan kita beberapa hari ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.